AJ Dybantsa adalah pemain terhebat di NCAA saat ini dan digadang-gadang menjadi the next Tracy McGrady. Tapi yang paling mengerikan adalah dia bisa aja cuma menduduki urutan ketiga di NBA Draft 2026. Karena selain Dybantsa, masih ada lebih banyak prospek dengan talenta yang gak kalah menggiurkan. Contohnya seperti Darren Peterson yang punya kemampuan mencetak skor yang sangat hebat sampai dibanding-bandingkan dengan Kobe Bryant. Tapi gak cuma mereka saja yang permainannya dibandingkan dengan legenda NBA. Ada juga bocah bernama Caleb Wilson yang gaya bermainnya sangat atletis dan agresif sampai disebut-sebut sebagai penerus Kevin Garnett. Berbicara tentang atletisme, nama Kingston Flemings juga nggak boleh diabaikan karena para analis dan pencari bakat membandingkannya dengan Derrick Rose. Bahkan di antara semua pemain-pemain itu, masih ada Cam Boozer dengan dominasinya yang nggak terbantahkan. Saking dominannya, dia sampai dijadikan favorit untuk memenangi gelar pembasket kuliah terhebat di seluruh Amerika, padahal dia masih berstatus sebagai pemain tahun pertama atau rookie. Mereka semua adalah tipe pemain yang kemungkinan besar bakal jadi superstar dan mengubah nasib tim-tim yang lemah. Bahkan sudah banyak tim-tim NBA yang sampai berusaha kalah secara sengaja atau tanking agar bisa mendapatkan posisi 5 teratas di NBA Draft untuk merekrut salah satu dari mereka. Tapi pertanyaannya, apakah hype yang besar dari pemain-pemain ini beneran nyata? Sehebat apa mereka dan apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi kalau sudah di NBA nanti? Di video ini, gue bakal ngulas kelebihan dan kelemahan dari tiap prospek ini. Kita mulai dari AJ Dybantsa. Secara statistik, Dybantsa sedang menjalani musim terhebat sebagai pemain wing melebihi bintang-bintang NBA dengan karakteristik serupa saat berkuliah. 24,9 points, 6,7 rebounds, dan 4 assist per game dengan akurasi field goal 53,3%. Rataan poinnya itu merupakan yang tertinggi di antara seluruh pemain di NCAA. Pemain seperti Jason Tatum dan Paolo Banchero yang sudah tergolong sangat hebat saja saat masih berkuliah, masih kalah dengan Dybantsa. Satu-satunya pemain yang mengunggulinya cuma Kevin Durant pada 2007. Sebagai the next Tracy McGrady, Dybantsa jelas juga bisa mencetak skor dari mana aja sepertinya. Ditambah dengan tinggi 206 cm dan wingspan 213 cm, dia makin bisa leluasa untuk bermain maksimal dalam banyak aspek. Nggak cuma di sisi offense, tapi juga di sisi defense. Dybantsa pada dasarnya sudah cukup lengkap untuk bersinar di NBA. Tapi kenapa banyak orang nggak menganggapnya sebagai first overall pick? Itu karena kelemahan terbesarnya adalah 3 point. Saat video ini dibuat, Dybantsa hanya bisa memasukkan 1,4 3 point per game dengan akurasi 36,3%. Di NBA era modern, nggak bisa 3 point sudah menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Tapi untungnya, Dybantsa adalah sosok pemain yang disiplin dan punya semangat juang yang tinggi. Sejak kecil dia sudah paham kalau kesuksesannya hanya bisa diraih melalui perjuangan dan pengorbanan. Gue yakin kemampuan 3 point Dybantsa bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Lagi pula, kelemahannya itu bisa ditutup dengan segala kelebihan yang dia punya untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan pemain yang benar-benar diprediksi untuk jadi first overall pick? Perbandingan antara Darren Peterson dan Kobe Bryant tentunya bukan sebuah kebetulan. Semua tembakannya terlihat sangat natural. Dia memiliki rataan 19,8 poin dan 2,8 3 points masuk per game dengan persentase field goal 48% dan 3 point 41,3%. Sangat efisien. Baik sambil mengendalikan bola maupun dari operan rekan setimnya, Peterson tetap bisa mencetak skor dengan mudah. Sets up Peterson downtown. Tap, here's Peterson. Working on Boateng. Spin, fade away. Yeah. Peterson. Oh, and one! Everybody on their feet love it. Peterson buries it. Peterson. Jams it. Oh, what a finish by Dia pun bisa membaca situasi di lapangan dengan cepat, dan itu bisa membuat kehadirannya semakin mematikan di lapangan. Tapi gimana jadinya kalau Peterson sendirilah yang menolak untuk menghidupi sosok yang menyeramkan itu? Kekhawatiran terbesar tim di NBA terhadap Peterson adalah terkait mentalitasnya. Peterson sering absen di banyak game pada musim ini. Awalnya ini masih bisa diterima karena dia menderita berbagai cedera. Tapi seiring berjalannya waktu, dia sudah beberapa kali terlihat seperti nggak mau main basket lagi. Peterson tiba-tiba nggak mau bermain saat melawan salah satu kampus terhebat di Amerika saat ini. Dan coba kalian lihat yang satu ini. Setelah mencetak 23 poin hanya dalam 18 menit, dia seperti memberi gestur ke pelatihnya bahwa ia mau keluar dan gak bermain lagi. Alih-alih the next Kobe Bryant, orang-orang jadi semakin takut kalau Peterson malah jadi the next Ben Simmons. Tapi cuma Peterson sendiri yang benar-benar paham kondisi badannya. Mungkin saja dia memang masih dalam proses pemulihan dari cedera. Dan kalau itu benar, maka dia jadi makin impresif lagi, karena bisa tampil seproduktif itu dengan menit bermain yang terbatas. Kyrie Irving juga jarang bermain saat masih di NCAA. Tapi dia tetap jadi first overall pick dan jadi superstar di NBA. Jadi menurut gua Peterson masih tetap jadi favorit untuk jadi yang terhebat dari angkatan tahun ini. Tapi gimana kalau gua bilang sempat ada satu orang yang bermain jauh lebih hebat dibandingkan Peterson saat mereka berdua melawan satu sama lain? And the long three won't go for Kyan Evans.
but the Naismith, who invented the game. That's his straight line. Turnaround Wilson, tough shot. Turnaround Wilson, man, oh man. Final minute of regulation, knocked away by Wilson. And the exclamation point. Dia adalah Caleb Wilson, sosok yang tadi disebut-sebut sebagai the next Kevin Garnett. Di game ini dia mencetak 24 poin, 7 rebounds, 4 assist, dan 4 steal dengan akurasi field goal sampai 81,8%. Sedangkan Patterson 22 poin, 3 rebounds, 3 assist, dan 2 steal dengan akurasi field goal 57,1%. Gak cuma mengungguli Patterson, Wilson juga berhasil membawa kampusnya menang melawan Kansas untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir. Wow! Dari game ini saja, dia sudah membuktikan kalau dia bisa bermain jago di bawah tekanan. Bocah ini punya fisik dan energi yang gak main-main. Dia bisa melakukan dang-dang ganas seperti ini di tiap game. Gets free. Wilson with the slam. Through traffic. Evans throws it out. 15 rebounds, a career high in the win against Georgetown. Wilson spinning up. Vessar caught out the double team. Tapi Wilson gak cuma hebat dalam hal ngedang saja. Dia juga jago mengambil tembakan melalui fadeaway, sama seperti Garnett. Musim ini Wilson tampil impresif dengan rataan 19,8 poin, 9,4 rebound, dan 1,4 blocks per game dengan akurasi field goal 57,8%. Hanya saja, kemampuan 3 point Wilson masih bisa dikembangkan lagi. Karena akurasinya musim ini cuma 25,9%, jauh lebih rendah dibandingkan di Bansa. Dan kalau Wilson bisa membesarkan badannya lagi, dia bisa jadi sosok yang semakin menakutkan lagi di NBA. Pemain seperti Wilson ini menurut gua sayang banget kalau nggak dipilih di urutan ketiga besar. Tapi realitanya, masih ada pemain yang juga nggak kalah menjanjikan dari Wilson, yaitu Cam Boozer. Dia adalah anak dari Carlos Boozer, pemain All-Star NBA era 2010-an. Sebagai seorang forward, Cam memang nggak seatletis di Bansa dan Wilson. Tapi secara statistik, performanya terbilang sangat dominan. Cam mencatatkan rataan 22,6 poin, 10 rebounds, dan 4 assist per game dengan akurasi field goal 58,2%. Senjata utama Cam adalah post up. Dia sangat unggul untuk mencetak skor melalui post up. Dan karena itu juga, otomatis Cam juga punya footwork yang gesit dan manipulatif di mata lawan. Selain itu, dia juga punya IQ dan kemampuan shooting yang solid. Ini dapat membuat transisinya ke NBA berjalan lebih mudah. Cam pun merupakan seorang pemimpin yang dapat diandalkan. Saat video ini dibuat, Duke berhasil mencatatkan rekor menang kalah 25-2 bersamanya. Cam memang bukan tipe pemain yang eksplosif. Tapi kalau Luka Doncic dan Nikola Jokic saja bisa bersinar di NBA, Cam pasti juga bisa jadi superstar di sana. Tapi Cam sejak kecil sudah punya fondasi yang kuat dari ayahnya. Gimana kalau ada satu pemain yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi sekarang dianggap sebagai salah satu dari yang terhebat dari angkatan ini? Dia adalah Kingston Flemings. Saat SMA, Flemings bahkan gak dianggap sebagai prospek bintang 5. Dan sebelum musim ini dimulai, dia gak diprediksi sama sekali untuk dipilih di ronde pertama NBA Draft. Tapi sekarang namanya mulai diakui dan diincar banyak tim NBA. Flemings adalah pemain guard yang sangat gesit. Bahkan mungkin termasuk yang paling kencang di antara semua guard di NCAA. Dengan keunggulannya itu, dia berhasil mencatatkan rataan 16,6 poin, 5,1 assist, dan 1,6 steals per game dengan akurasi field goal 48,2%. Flemings punya kepercayaan diri yang tinggi. Nggak cuma untuk menerobos area paint, tapi juga untuk menjadi playmaker yang dapat diandalkan. Kemampuannya untuk mencetak skor dari segala arah nggak perlu diragukan lagi. Bahkan dia sempat mencetak 42 poin dalam satu game pada Januari lalu. Meski begitu, Flemings masih harus mengembangkan kemampuan syutingnya untuk jadi lebih optimal. Terlebih untuk seorang guard yang berperan sebagai pemimpin di lapangan. Begitu juga dengan kekuatan badan serta pengambilan keputusan di sisi defense yang jika bisa ditingkatkan, maka dia akan jadi lebih mudah untuk jadi bintang di NBA. Dan ternyata kehebatan angkatan draft ini nggak cuma berasal dari 5 pemain ini saja. Masih ada Keaton Walker yang sempat mencetak 46 poin dan 9 3 points, serta Darius Akaf Jr. yang performanya juga sempat meledak dengan 49 points. Gue yakin kalau mereka-mereka ini bisa bikin NBA Draft 2026 jadi draft yang terbaik sepanjang masa. Bahkan bisa aja melebihi angkatan LeBron, Kobe, dan Jordan. Karena ada banyak sekali pemain yang bisa jadi sosok yang mengubah nasib kelam banyak tim NBA. Itulah episode kali ini. Free design, diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas sekolah aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.